yourself. Oh, Ricardo! Give us a show. Give us a game. Ahey, itu dia video yang kalian tunggu-tunggu. Di video tadi sepertinya sudah terlihat beberapa informasi bahwa Grand Final dari PMGC akan diadakan offline di Dubai. Jelas ya? Jelas. Offline. Yap, Yang berarti pemain semua betul. akan hadir. Berarti tugas semua player sekarang adalah mempersiapkan paspor dan visanya, mempersiapkan kesehatan mereka untuk berangkat ke Dubai untuk 16 tim yang lolos. Tapi tugas kita untuk hari ini belum selesai, Flo. Masih ada satu match lagi untuk lebih memastikan 16 tim yang bakal lolos ke babak Grand Final siapa aja. Makanya langsung kita gaskan saja, ini dia match terakhir kita, Erangel. Ini dia game terakhir kita, penentu siapa yang akan lolos ke Grand Final. Atau untuk udah aman dibilang ya, Pas? Siapa yang akan terbang ke Grand Final nantinya, Pas? Sudah Oke. aman ya berarti bilang ya? Apakah ini garis pesawat menuju ke Dubai? Kalau dari Indonesia ke Dubai kurang lebih gini sih garisnya. Oh, Merah putih lagi. merah putih lagi. Dan menguntungkan, BTR turunnya enak, Aerowolf turunnya enak, tinggal perjalanan mereka. Karena turbulence atau tidak nih. Betul. Circle-nya jumping atau enggak nih? Ya kita bakal lihat kali ini game terakhir ya dari semua tim yang bermain. Gue yakin Aerowolf. Ini kan Aerowolf 90% nih. Mereka pengen 100%-in. Pasti, Tambah 10 poin lagi. Fix nggak bakal dibalap oleh siapapun. pasti. Dan pasti. Mereka tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk berangkat dan membela Indonesia sekali lagi di babak Grand Final. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga dari perolehan poin Aero. Bisa dibilang mereka udah sangat aman. Mereka sudah berjuang dengan sangat keras, tinggal maksimalkan game terakhir kali ini nih. Karena sekalipun terbalap, mereka bakal turunnya ke posisi 16. Berarti aman, karena mereka udah ngejar poinnya Secret. Tinggal Secret yang deg-degan nih. Betul. Menyaksikan A1 dan Blue Beast. Apakah akan terbalap oleh A1? Karena yang paling deket untuk ngejar Secret A1. Blue Beast juga iya deh kayaknya. Blue Beast masih di bawahnya. Oh, dikit ya? Masih kayak plus 2, plus 4 lah buat ngebalap poinnya Secret. Misal kayak dari A1 buat ngejar berapa, plus 4 lagi Baru untuk ke Blue Beast, ya. Baru ke Blue Beast. Tapi kalau Chicken, beda cerita. Kalau Chicken beda cerita. Ya seenggaknya udah aman lah pasti Indonesia. Ya, kita bakal lihat Intinya sih itu game dulu. ini. Intinya itu dulu. Game terakhir bakal dimainkan seperti apa, karena zona cukup sulit ya menuju ke bagian Gergopol. Biasanya kita bakal melihat beberapa tim Wah, Archer bermain sih. dengan cukup galak di game terakhir. Bener aja baru diomongin langsung ada yang muter-muter dengan tembakan mengejar-ngejar posisi dari tim Secret Jin. Kan gue jadi mereka, gue yang gue incer tim-tim yang ambang-ambang. Iya. Biar seru. Tapi Archer ya, ini yang gue tunggu-tunggu dari Archer semenjak match pertama tadi loh. Permainan barbar, tabrak semua tim sesuka hati mereka. Oke, ada Kingzo juga yang terjebak di arah belakang. Tapi dari Archer sepertinya nggak ingin untuk menambah poin kill mereka. Mereka belum mendapatkan senjata yang terlalu Yahut dan legit. Tapi dari arah geraknya mereka ingin mengamankan vehicle-nya terlebih dahulu. Karena mereka masih belum nge-regroup. Mereka masih tersplit 2-2 yang dilakukan sama tim Archer. Kita kembali ngebahas placement poinnya, Flo. Betul. Ini udah dipastikan juga 100% BTR tidak akan bisa ngebalap poinnya 4AM karena gap poinnya terlalu jauh, 624 ke 4 ke 542. Ini jauh banget, tidak bisa dikejar dalam satu match kecuali 30 kill WWCD. siapa? BTR. BTR 30 kill masih kurang juga. Kurang juga, Masih ini kurang 80 poin. Ya, kita ngomong secara fakta memang Udah nggak bisa lagi. sulit lah, sulit, udah di luar jangkauan. Tapi baik Yap. lagi, menurut gue ya, terlepas dari BTR peringkat 2, bisa bilang pencapaian mereka sepanjang regular season luar biasa. Dan baru ingat, ini baru regular season, Yap. belum juara dunia. Malah menurut gua ini momen yang menurut gua tepat untuk dirasakan sama BTR. Bukan karena gua nggak ngedukung BTR, tapi BTR butuh momen seperti ini. Ketika mereka lagi down kayak gini, mereka akhirnya tahu apa yang harus mereka evaluasi, memperkuat setupnya mereka, strategi mereka, mood mereka, mental mereka ketika mereka nanti akan bermain di babak grand final. Ibaratnya PR jelas Ya, untuk grand betul. final. Daripada masuk grand final, PR belum dikerjain. Yap. Cuma ya baik lagi, gue nggak bilang gue senang juga mereka peringkat 2 gitu. Yes. Ya ibaratnya, ya inilah yang terjadi gitu. Kita lihat realitanya aja. Dan menurut gue ini bukan hasil yang buruk. Guys, ini juara, ini ibaratnya udah kancah dunia. Betul. Nomor 2 di regular season ya, ini belum berakhir ya by the way ya.
peringkat 2 di regular season dunia itu udah pencapaian luar biasa. Oh wait, kita lagi pengen ngebahas tapi kayaknya bakal ada akan ada fight yang Blue terjadi Beast antara lagi. Zeus dan juga Blue Beast. Oh, ini entah kenapa Blue Beast suka melakukan split-split seperti ini untuk early game, dan entah kenapa juga waktu mereka lagi nge-split gak hoki aja tiba-tiba ada yang datang dan wow, Nate yang begitu baik ke arah lantai 3 membuat Reggie-nya terknockdown. Ini bakal menjadi free point ke arah Zeus. Betul, ini Zeus bakal coba nge-end langsung tanpa lama-lama, dan tampaknya Blue Beast yang lagi berjuang di game terakhir harus kehilangan satu pemain mereka. Ini menyisakan 3 member lagi, dan ini bakal jadi pukulan keras bagi tim Blue Beast yang gue khawatir mental mereka kena. Ya. Game terakhir penuh tekanan, kehilangan satu member lagi. Takut ya mereka malah jadi main super pasif. Malah menurut gue yang udah kena mental itu Ewan. Ewan Ya, kena mental banget. dari game pertama. Begitu si Airwolf dapetin WBCD, itu mentalnya men langsung ngedown. Gua yakin 100%. Itu karena mereka beberapa kali ya, mereka fight itu kayak nggak ngelawan pas. Beda sama minggu-minggu lalu, mau BTR, mau 4AM, mau RRQ, semua dilawan sama mereka, dipotong, dihajar, dilawanin. Emang Betul. gaya mereka barbar itu kalau main. Tapi kali ini ya, ketemu orang, mereka tuh kayak beda banget, kayak nggak ngelawan. Beda sama minggu-minggu lalu di mana mereka performanya menurut gua gemilang banget, camik banget performa A1. Ya, itulah mental yang akan diuji nanti di babak grand final, dan A1 baru dibahas tiba-tiba terpotong. Ada Kengzo dari Secret Jin yang langsung mendapatkan salah satu player dari A1. Betul, kembali Blue Beast dan juga A1 kehilangan anggota mereka di awal-awal. Masing-masing satu menyisakan 3 untuk masing-masing tim. Tapi lo ngerasa nggak sih? Blue Beast sama A1 kan lagi kejar-kejaran poin nih. Tapi dua tim ini terus yang selalu tersorot di early game dari 5 match yang kita lihat hari ini. Iya benar-benar. Selalu mereka yang kayak ditusunin di awal-awal atau ditumbangin. Oh, ini dia. Kayaknya dari Loops mereka lagi pengen bikin konten. Tidak ada yang melakukan looting di arah sini. Ini mereka ada di sekitar Castile. Ini gerejanya Castile kan ya? Iya. Gerejanya Ruins, gerejanya Ruins. Mereka gak ada yang looting, mereka hanya duduk. Mereka lagi main apa, men? Gue nggak ngerti. Diskusi. Kita grand final ntar ya. Gerakannya seperti ini, seperti ini. Lagi diskusi mereka. Dan udah dikepung juga sama tim RRQ. Kata RRQ, ini orang ngapain ya? Mereka lagi cobaan kayaknya. Gue banget ya. RRQ kalau udah ngintip ke arah Loops, tembak atau enggak? Atau RRQ-nya malah nimbrung. Bro, main apa sih bro? Ikutan. Nengok gitu kan, main apa bro? Wih, asik main gundu, ikutan dong. Gue gak, mereka mah mereka hanya diem di tempat. Tidak ada pergerakan yang mereka lakukan di dalam gereja ini. Bahkan senjatanya dijajar, dibarisin. Senjatanya dibarisin. Ini baru namanya fun match. Fun match. Ini baru namanya fun match ya. Dari sekian banyak fun match yang gue tonton, ini kayaknya paling fun. Ini yang paling fun. Padahal ini masih kualifikasi ke grand final. Ini serius match. Apa mereka udah yakin ya nggak ada poin lagi, nggak ada tim lain di bawah mereka yang bisa ngebalap poin mereka lagi? Nongkrong memanglah epic. Tapi pernah gak sih lu nongkrong online di match terakhir menuju ke grand final dunia? Ini Wah. gue bacain ya guys ya, gue bacain nih. Dari total, gue ralat flow. Ternyata $300.000 kemarin itu untuk posisi pertamanya. Iya. Prize pool yang dibagikan di babak regular season totalnya $710.000. Itu buat regular season tok. Betul. Posisi pertama berarti 4AM mereka udah mendapatkan $300.000 hanya dari placement mereka di regular season. Ke posisi keduanya itu jauh banget, 100.000 ya? 125. Bukan jumlah yang kecil sih. Itu nggak 50%-nya loh. Itu 1, enggak maksudnya kayak tetap jumlahnya gede loh. Tapi potongannya memang gede banget. Potongannya gede banget. Gapnya tuh jauh banget dari posisi pertama ke posisi kedua. Terus lanjut ke posisi ketiga. 50.000. Posisi ketiga itu $75.000. Gak jauh-jauh banget. Nggak jauh-jauh banget. 3 ke 4 juga nggak terlalu jauh. Karena posisi keempat itu $50.000. Posisi kelima $30.000. Posisi keenam $20.000. Ketujuh lumayan $12.500. 7 ke 8 dikit $10.000 untuk posisi 8, 9 $9.000, 10 $8.000, 11 $7.000, 12 $6.000, 13 $5.000. Ini duit semua loh ya. Duit loh. Duit ya. Bukan angka-angka doang nih. Betul, ini 13 sampai 15 itu sama $5.000. 16 $4.500, 17 sampai $24.000, 21 sampai 24 $3.000. Ya, ibaratnya pulang nggak tangan kosong lah. Betul. Dan fun fact lagi, ini bukan fun fact sih, tapi realitanya walaupun BTR tidak mendapatkan posisi puncak di regular season, tapi weekly MVP award-nya jatuh ke Red Alien semuanya. Zuxi 1 kali, Ryzen 2 kali. Ini membuktikan
ataupun mungkin sudah bisa dipastikan untuk overall League MVP Award-nya harusnya di Ryzen, karena Ryzen nyabet 2 kali MVP untuk mingguan. Setengah ibaratnya. Dan Betul. nggak akan kebalap kecuali sama teman sendiri dia. Betul. Harusnya Ryzen. Harusnya Ryzen yang harusnya. akan mendapatkan overall League MVP Award-nya. Karena MVP League-nya dapetinnya 10. Iya, itu memang jumlah yang luar biasa. Gila, Itu Ryzen. sekali menang MVP di dunia pas. Itu ibaratnya udah kayak hampir mendapatkan uang sehadiah satu tim di Indonesia. Di Indonesia, kayak turnamen-turnamen nasionalnya di Indonesia aja. Juara satu pas tapi Iya, $10.000 main itu lo kali 14.000 aja udah berapa, cuy? 140 juta untuk satu orang. Satu orang ya? Satu orang. Aduh, kayak gini dibilang aduh, udahlah. Oke, kita bakal melihat Korea Power terlebih dahulu, di mana KP juga akan melakukan rotasi. Mereka melewati daerah Yasnaya, ingin mengambil di bagian kanan dari danaunya, namun sudah ditunggu sama 4AM yang sudah mulai nge-spray dengan menggunakan DP-nya. Skop 6 tertancap, satu pemain bahkan tumbang. Rob Dini dijatuhkan headshot tadi. Dan tampaknya dari BB kehilangan satu player lagi. Divine dipulangkan ke arah lobby. Gue penasaran dengan sisa jumlah yang masih live siapa aja dan berapa poin yang mereka miliki saat ini ya. Karena kalau diperhatikan KP ya, tim yang